Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pax et Bonum. Semoga Tuhan memberikan damai dan kebaikannya bagi kita semua. Dunia sedang berduka. Itulah judul lagu pop rohani yang viral pada saat awal dunia dilanda wabah virus corona. Rangkaian foto-foto yang menghiasi video itu seakan-akan menggambarkan hari kiamat segera tiba. Penonton video itu mungkin larut dalam suasana berduka. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Pandemi COVID-19 membuat kita jatuh miskin dalam hal sukacita, langka tertawa lepas sebagai ledakan dari rasa gembira. Meskipun sekarang kasus terinfeksi virus rasanya tidak mencekam lagi, tetapi kondisi batin kita belum rileks. Umat beriman
yang dikasihi Tuhan. Tuhan datang pada waktu yang tepat. Antifon pembuka ibadah kita hari ini mengajak kita bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sebab Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini menyebutkan salah satu hal yang membuat orang sulit bersukacita adalah rasa khawatir. Maka Rasul berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kitab Zefania yang dikutip untuk bacaan pertama hari ini mewartakan hal yang serupa. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati. Zefania mengajak kita bersukacita dan tidak menyerah pada situasi yang sulit, karena kasih Allah lebih besar daripada satu masalah. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, pada hari ini juga Yohanes Pembaptis memberikan tips untuk hidup dalam sukacita, bergembira dan bahagia. Tips itu adalah tidak melakukan kekerasan, tidak merampas dan memeras, mencukupkan diri dengan hasil kerja keras dan dari keringat sendiri, berbagi pakaian dan makanan dengan yang tidak punya. Bagaimana bisa bersukacita? Usaha berantakan, pekerjaan hilang, baru saja ditimpa bencana alam. Kami berduka, kami sengsara, kami masih berkabung karena anggota keluarga tempat kami bersandar meninggal dunia karena COVID-19. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, justru dalam keadaan yang sulit inilah Tuhan datang dan berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Masa Advent separuh telah kita lalui. Natal sudah dekat. Kita bersukacita bukan karena sedang gembira atau bahagia, tetapi karena Tuhan ada dan datang untuk kita. Maka umat beriman yang terkasih,
bentuk pertobatan kita yang mendesak pekan ini ialah keluar dari sangkar kemurungan, melepaskan diri dari pasungan kekhawatiran, meninggalkan barisan dunia yang berduka, dan bergabung dengan kor raksasa dunia yang menyanyikan lagu Joy to the World. Sorga bergema, Natal di dusun kecil, Silent Nights, Malam Kudus, dan lagu-lagu Natal lainnya yang merdu dan syahdu yang menyejukkan kalbu. Tuhan ingin menggantikan setiap tetesan air mata dengan sukacita. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua.